Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanifa Satriani dengan NIM 122111353. Di video kali ini saya akan melanjutkan contoh soal forecasting ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah menyelesaikan contoh 1 hingga contoh 3. Dan di sini saya akan melanjutkan contoh keempat, ada exponential smoothing. Langsung saja kita masuk ke aplikasi POMQM ya teman-teman. Di sini datanya masih sama pada data sebelumnya, kita ganti saja yang metodenya. Kita pilih yang exponential smoothing. Yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat keterangannya dulu ya teman-teman. Di sini ada keterangannya. Alpha untuk pemulusan eksponensial untuk menggunakan pemulusan eksponensial. Nilai untuk smoothing konstan alpha harus dimasukkan. Jumlah ini adalah antara 0 dan 1. Di bagian atas layar, kombinasi kotak scroll bar atau teks akan muncul memungkinkan untuk memasukkan nilai tertentu untuk melakukan smoothing atau dengan alfa sebesar 0,5 seperti yang ditunjukkan pada layar gambar di atas. Nah, kemudian kita klik solve. Akan muncul 5 solusi ya teman-teman. Solusi yang pertama ada forecasting result. Di forecasting result ini dapat dilihat di layar ya teman-teman bahwa next periodenya yaitu atau periode selanjutnya yaitu 114,375. Jika dibulatkan yaitu 114,38. Nah, berarti tabel ini menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7, yaitu 14 Februari adalah sebesar 114,38 unit. Lanjut kita ke solusi yang kelima, ada grafik atau graf. Nah, begini ya teman-teman, grafiknya dapat kita lihat pada layar. Dapat ditunjukkan bahwa data atau X yaitu berwarna hitam dan forecast atau lingkaran ini ya teman-teman berwarna biru. Berarti dapat disimpulkan bahwa grafik ini menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 yaitu 14 Februari adalah sebesar 114,38 unit. Kita lanjut ke contoh yang kelima ya teman-teman. Langsung saja kita edit datanya. Nah, ini contoh kelima yaitu exponential smoothing with trend. Pada kolom metode pilih exponential metode memerlukan dengan metode exponential smoothing dengan tren memerlukan dua konstanta smoothing yaitu konstanta smoothing beta dan tren yang ditambahkan ke dalam model beta untuk exponential smoothing dalam rangka untuk melakukan exponential smoothing dengan tren. Konstanta smoothing harus diberikan atau selain alpha. Jika beta adalah 0 atau 0, eksponensial smoothing tunggal akan dilakukan jika beta positif. Pemulusan eksponensial dengan tren dilakukan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Tren akan ditetapkan ke 0 atau 0 kecuali diberikan nilai tertentu pada awal tren. Ini harus ditetapkan untuk periode waktu yang sama dengan perkiraan awal. Nah, langsung saja kita ke aplikasi POMQM ya teman-teman. Di sini datanya masih sama pada data sebelumnya, kita ganti yang metodenya saja. Metodenya kita ganti yang exponential smoothing with trend. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini sudah sesuai datanya teman-teman. Ini forecastnya kita isikan 100. Kemudian kita klik solve.
Nah, di sini solusi yang pertama yaitu forecasting result. Nah, di forecasting result ini dapat disimpulkan bahwa next periodenya atau periode selanjutnya adalah sebanyak 117,5. Berarti dari tabel ini menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 yaitu 14 Februari adalah sebesar 117,5 unit. Kemudian ke solusi yang keempat ada grafik atau graph. Nah, di sini dapat kita lihat pada layar ya teman-teman bahwa data berwarna hitam dan tandanya X, kemudian forecast-nya biru, lingkaran tandanya. Nah, dari gambar ini menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-17 yaitu 14 Februari adalah sebesar 117,5. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ke-6 ya teman-teman. Kita edit dulu datanya. Contoh yang ke-6, trend analysis atau regresi over time. Pada kolom metode, pilih trend analysis atau regresi over time. Dalam model ini akan dilakukan peramalan menggunakan regresi dengan variabel bebasnya atau X adalah waktu, sehingga periode peramalan bisa panjang sampai periode ke-20 atau lebih dengan persamaan regresi linear sederhana seperti Y sama dengan A plus B, yaitu X di mana Y adalah variabel terikatnya dan X sebagai variabel bebasnya yaitu waktu. Lanjut kita ke aplikasi POM-GM. Kemudian kita pilih metodenya, kita ganti ya teman-teman. Kita ganti dengan linear trend line model. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini datanya sudah sesuai pada contoh ke-6 ya teman-teman. Ya, ke-6. Lanjut kita klik solve. Nah, akan muncul penyelesaian seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat pada layar bahwa ini ada 7 sampai 20 periode ya teman-teman. Pada periode ke-20 ini menghasilkan 141,476. Berarti pada tabel ini menunjukkan bahwa dengan trend analisis metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 yaitu 14 Februari adalah sebesar 117,33 unit. Selain itu juga telah dihitung untuk periode selanjutnya, yaitu periode minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-20. Untuk meramalkan penjualan pada periode atau minggu ke-21 atau selebihnya dapat menggunakan persamaan regresi pada tabel di atas, yaitu Y sama dengan 104,333 ditambah 1,857 periode, sehingga menjadi Y 104,33 ditambah 100,857, maka akan dihasilkan ini berarti penjualan pada 104,333 ditambah 1,857 periode, maka dihasilkan 106,190. Berarti pada periode ke-21 ini forecast-nya atau hasilnya yaitu 106,190. Demikian ini data grafiknya ya teman-teman. Grafiknya dapat terlihat seperti ini. Ini juga hasilnya juga sama pada solusi yang pertama tadi ya teman-teman. Demikian video contoh ke-5 dan 6 dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.